Bapak Ibu, kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiy al-karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ayuhal ikhwan wal akhwatu fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Para ikhwan dan juga akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepadanya di pagi menjelang siang ini, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah, yang juga bertepatan dengan tanggal 23 Januari 2024. Maaf, 2020 berapa? Iya. Tapi di tanggal salah nih di flyer ya. 2025 sekarang. Ya, baik. Salah ya, makanya Anda pun ikut yang salah ternyata. Baik, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini kita bisa dikumpulkan di salah satu tempat yang paling Allah muliakan yang ada di muka bumi, yaitu di masjid. Yang insya Allah di kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji satu tema yang sangat penting untuk kita ilmui, yaitu tema yang berkaitan dengan satu ibadah yang pertama kali Allah tuh akan hisab. Allah akan mintai pertanggungjawaban. Allah ibadah yang pertama kali Allah akan periksa, Allah akan audit, itu adalah salat. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-salah. Amal ibadah pertama yang Allah akan hisab di hari kiamat kelak itu tidak lain adalah salat. Fa in saluhat saluha sa'iru 'amali. Kalau salat kita baik, maka insya Allah akan berbanding lurus, akan berdampak baik pula dengan amal-amal kita. Wa in fasadat fasada sa'iru 'amali. Begitu sebaliknya, salatnya enggak bagus, enggak benar, ya maka itu akan berdampak pada amal perbuatannya. Ya makanya di antara barometer orang punya peluang jadi orang baik, seseorang bisa punya peluang besar menjadi orang baik, itu lihatlah dari sisi salatnya. Makanya kita enggak ingin salat kita nih enggak punya dampak terhadap perbuatan kita, terhadap amal kita. Jangan sampai nanti ada ungkapan STMJ. Apaan tuh kan? Apaan STMJ? Sholat terus, maksiat jalan. Jangan sampai kayak begitu. Berarti sholatnya nggak mencegah dirinya dari melakukan perbuatan keji dan munkar. Padahal Allah katakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Masya Allah. Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tema kajian kita ini tema yang bahsun tawil, pembahasan yang panjang. Ya. Karena ini menyangkut pembahasan tidak hanya seputar salat saja, tapi juga berbicara tentang hal-hal lainnya yang menjadi sebab salat kita ini paling tidak secara hukum fikih sah. Ya, belum lagi nanti penyempurnanya. Belum lagi nanti kalau kita bicara bagaimana untuk meraih kekhusyuan dalam salat. Sesuatu yang sangat sulit ya didapatkan di akhir zaman.
Ya, karena kita disibukkan dengan banyak hal. Adalah Allah jelaskan wa aqimis salata lidzikri. Dirikanlah salat untuk mengingat Allah. Tapi seringkali di dalam salat kita mengingat selain, benar gak Bu? Iya. Kadang kala yang diingat tuh tadi cemberutan suami tuh sebelum berangkat tuh. Ya. Atau kadang bapak-bapak ya nyari kunci motor nggak ketemu, ingatnya di mana? Saat sholat. Subhanallah. Berarti ada yang bermasalah dari sholatnya ya. Taib. Nah itu pembahasan tentang sholat bahsun tawil. Bahkan kalau ibu-ibu, bapak-bapak ingin mengetahui kitab rujukan yang bisa kita jadikan referensi di dalam bab sholat, itu diantaranya ya terbitan media tarbiyah yang Anda bawa nih, ya, yang judulnya kompilasi 3 ulama besar yang berkaitan dengan sifat sholat Nabi. Ya, buku yang kayak begini ini juga bisa dijadikan rujukan. Ya, ini kumpulan dari karangan ya 3 ulama atau karya 3 ulama. Di antaranya Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah bin Baz, Syekh Muhammad Nasiruddin Albani, dan satu lagi Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahumullahu taala rahmatan wasi'ah. Ini buku bagus. Ya, bisa dijadikan referensi. Baik. Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk pada pembahasan inti ya tentang kaifiyah, sepertinya akan lebih menitik beratkan nanti mungkin kepada kaifiyah ya, tata cara ya sifat salat Nabi. Baik, ana ingin sampaikan dulu tentang keutamaan salat, beberapa saja ya, karena kalau disampaikan semuanya tentu satu pertemuan saja itu kadang-kala nggak cukup. Ya, karena saking banyaknya keutamaan dari ibadah sholat yang kita kerjakan. Ya, yang pertama kita harus memahami ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Muddathir ayat 42 dan juga ayat 43. Allah berfirman dalam ayat ini, "Ma salakakum fi saqar." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadikan kalian ini masuk ke dalam neraka saqar? Ya. Ini merupakan percakapan firman Allah dalam surah Al-Muddathir ayat 42 ini percakapan antara penduduk surga dengan penduduk neraka. Penduduk surga berkata kepada penduduk neraka, apa yang bikin kalian kok masuk ke dalam neraka sakar? Ya Allah. Ya, maka mereka berkata, penghuni neraka berkata, qalu lam naku minal musallin. Mereka berkata, dulu kami bukan termasuk orang yang mengerjakan salat. Ya Allah. Ya. Jadi yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka sakar diantaranya adalah orang-orang yang masuk kategori tarikus salah, orang yang tidak mengerjakan salat. Tapi ternyata yang mendapatkan ancaman di dalam nerakanya Allah bukan hanya orang-orang yang tidak mengerjakan salat. Yang mengerjakan salat pun jangan terlalu pede. Karena kalau kita baca firman Allah di surah Al-Ma'un, ini surah favorit ya. Sering kita baca ya, karena pendek. Ya. Ya kan? Nah, ketika Allah berfirman, "Fawailul lil musallin," maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat. Ini kan serem juga. Kalimat pembukanya dalam ayat ini kecelakaan. Wail ya bisa dimaknai kecelakaan. Ya, atau makna yang lain ini jurang-jurang yang Allah persiapkan yang ada di neraka jahanam. Allahu Akbar. Ya. Yang manapun makna yang kita ambil, manapun dari dua makna atau tafsiran para ulama ya yang tadi Anda sebutkan tentang makna wail, yang jelas dua makna tersebut adalah menunjukkan sesuatu hal yang menyeramkan yang kita berharap Allah jauhkan kita dari kecelakaan dan juga dimasukkan ke dalam neraka sehingga merasakan bagaimana dalamnya jurang di dalam api neraka. Siapa mereka? Allah katakan orang-orang yang salat. Ya, tapi kemudian nggak cukup sampai di sini bacanya. Lanjutkan ayat berikutnya. Alladzina hum an salatihim sahun. Ya. Siapa orang-orang salat yang mendapatkan ancaman celaka, ya, atau dia mendapatkan ancaman nanti akan masuk ke dalam jurang-jurang dalam api neraka?
yaitu orang-orang yang salat yang tatkala mereka salat, ya, salatnya itu masuk kategori sahun, lalai. Maknanya banyak. Di antaranya melalaikan dari sisi waktu. Tanggung baru jam 2 tuh. Mau nunggu sampai jam berapa? Ya, tanggung nih rendang belum mateng gitu ya. Nah, nggak boleh tuh. Makanya kalau udah Allahu Akbar, khusus ibu-ibu lebih utama salat di mana? Di rumah. Berarti aktivitas di rumah saat itu hentikan. Lagi masak apa? Udah. Apakah kecilin kompornya atau matikan tuh kompor. Segera laksanakan salat. Jangan sampai kita menganggap udah tanggung, baru 1:30, baru jam 2. Nah, ini masuk kategori sahur, lalai. Ya. Atau makna sahur yang lain adalah tatkala seseorang mengerjakan salat tapi salatnya tidak sesuai dengan sifat salat Nabi. Karena dalam perkara salat Nabi secara khusus tegas, gamblang. Beliau katakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Artinya dari sini kita paham salatnya kita nih yang diperintahkan dalam agama kita untuk kita kerjakan paling tidak 5 kali sehari yang wajib, nggak boleh asal-asalan. Mesti mengikuti sifat salatnya Nabi. Cuma kan mungkin ibu-ibu, bapak bertanya, "Ustaz, itu lafaznya sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat." Kan kita udah gak sezaman dengan Nabi, Ustaz. Nabi udah wafat 15 abad yang lalu. Bagaimana kita bisa melihat sholatnya Nabi? Kan gitu ya. Jawabnya, maksud melihat sifat sholatnya Nabi yaitu belajar. Pelajari hadis-hadis yang menggambarkan tentang praktek sholatnya Nabi. Apakah yang sahabat bercerita tentang bagaimana Nabi bertakbir, Nabi bersedekah, baca apa dan sebagainya, atau Nabi sendiri yang menyampaikan? Nah, pelajari hadisnya, ya, pelajari. Nah, dari sinilah maka insya Allah kita akan bisa tuh mengamalkan, ya, sabda Nabi agar kita saat salat itu nggak asal-asalan, tapi mengikuti cara salatnya Nabi. Itu ya. Karena kan Nabi kita nih satu, Nabi Muhammad SAW, yang wajib kita ikuti syariatnya. Tapi kenapa bicara sholat kan rame banget nih? Dari bab takbir aja rame ya. Banyak, maksudnya banyak ragam gitu ya. Takbir ada yang angkat tangannya sampai atas, Allahu Akbar, di atas kepala. Ya. Taib, ada yang malas-malasan, Allahu Akbar itu. Sedekahnya juga begitu. Ada yang dibawa pusar, ada yang di pusar, ada yang di atas pusar atau di atas perut, ada yang di dada, ada yang sampai mendekati leher. Pernah lihat orang? Ya, meletakkan tangan di dekat leher, an-nahar atau al-haud. Ya, ada tuh. Padahal Nabi kita kan satu, contohnya satu. Ya. Kenapa kok ramai banget? Belum ada yang saat sedekah Allahu Akbar diputar-putar dulu. Ya kan? Suka ngeliat yang begitu. Belum nanti kalau salam, menjelang salam pada saat tahiyat, ya, selesai, ya, kemudian kita salam, Assalamualaikum warahmatullah, salam kanan, tuh telapak tangan kanan dibuka, ya, salam kiri, telapak tangan kiri dibuka. Suka ngeliat begitu? Apakah begitu Nabi ajarkan, praktekkan, contohkan untuk kita, ya, gerakan-gerakan salatnya seperti itu? Tidak. Bahkan bicara tentang masalah, pembicaraan tentang membuka telapak tangan, Nabi larang tuh. Karena itu mengikuti gerakan binatang. Kuda atau keledai, dia kalau nengok ke kanan, maka buntutnya juga mengarah ke kanan. Jangan mengikuti gerakan-gerakan binatang dalam salat. Tapi banyak kita dapati begitu. Belum kalau sujud, ini lengannya, ya, lengan bagian bawah diletakkan, ditempelkan ke tanah, ke lantai. Itu sujudnya al-kalb, anjing, ya. Dan kita disuruh menyelisihi, diperintahkan untuk menyelisihi gerakan binatang di dalam salat. Perlu kita ilmui, ya. Jadi bab salat penting untuk kita ilmui agar jangan sampai kita udah salat tapi termasuk orang yang dapat ancaman. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Ma'un. Kenapa diancam dengan neraka, dengan kecelakaan? Ya karena itu. Salatnya asal-asalan. Makanya penting belajar sifat salat
Nabi. Selain buku yang tadi ana perlihatkan, ada juga buku dari Syekh Albani, ya, rahimahullahu taala, tapi memang bukunya cukup tebal ya, kalau dalam edisi bahasa Arab 2-3 jilid. Tapi sudah diterjemahkan dalam bentuk ikhtisar atau mukhtasarnya, ringkasannya. Ya, ada 1 jilid. Atau bukunya Syekh Jibril, ya, buku kecil, buku saku. Ya, Kutaib, itu juga bisa dijadikan rujukan. Baik, kita masuk pada apa sih manfaat salat? Yang pertama, agar kita dapat rahmat. Nah, ini penting. Agar dapat rahmat. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Dan dirikanlah salat, kata Allah. Tunaikan zakat. Surah An-Nur ayat 56. Ya. Setelah kita diperintahkan untuk menunaikan salat, mengerjakan salat, ya, menunaikan zakat, wa ati'ur rasul la'allakum turhamun, dan taatilah rasulnya. Agar apa? Agar kita dapat rahmat. Jadi keutamaan salat yang pertama adalah agar kita dapat rahmat dari Allah. Rahmat itu kasih sayang Allah, jabarannya, ya, cakupannya sangat luas. Ya. Di saat kita sedang menghadapi masalah, Allah kasih jalan keluar, itu rahmat Allah kan? Iya. Dan itu bisa kita dapatkan kalau kita ngejadian salat. Makanya betapa ruginya orang-orang yang gak mau mengerjakan salat. Dia gak ada peluang tuh untuk mendapatkan rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita salat kan, paling tidak ya, di saat salat hati kita tenang. Ya, makanya Nabi SAW saat mendekati waktu salat, beliau selalu berkata kepada Bilal, ya Bilal, qum, bangun wahai Bilal, arihna bis salat, segera kumandangkan azan, dan kemudian bikin hati kita tenang dengan salat. Ya, Masya Allah. Ya, dan dengan demikian pada akhirnya kita dapat rahmat dari Allah. Terlebih salat adalah tempat terbaik untuk kita mencurahkan apa yang menjadi hajat kita kepada Allah. Karena ada momen-momen terbaik untuk doa. Kapan momen terbaik Bapak Ibu saat kita berdoa ketika salat? Inda sujud wa qabla salam. Saat sujud dan sebelum salam. Masya Allah, itu waktu terdahsyat. Nah, kalau kita nggak belajar sifat salat Nabi, kadangkala yang kita fahami waktu terbaik untuk doa adalah ba'da salat, setelah salat. Jangan juga kita salahkan, oh nggak boleh ente berdoa setelah salat. Bukan nggak boleh, boleh, tapi tidak utama, nggak afdol. Karena yang afdol ba'da salat itu apa yang Nabi lakukan, yang hampir nggak pernah beliau tinggalkan, zikir. Kita belajar juga nanti rangkaiannya seperti itu. Adapun doanya Nabi itu pada saat di dalam salat, saat sujud, kemudian sebelum salam. Tapi ternyata juga terjadi kekeliruan ya di tengah-tengah kita tatkala keutamaan sujud untuk kita perbanyak doa, tapi kemudian kita pilih di sujud terakhir. Sudah kita dapat itu ya. Padahal nggak di sujud terakhir. Di sujud manapun, kadang-kadang justru kita memanfaatkan di sujud terakhirnya. Ini keliru, perlu diluruskan. Ini perintah Nabi agar kita memperbanyak doa di saat sujud, ya fa'akthiru bid-du'a, itu di semua sujud. Bukan hanya kita tempatkan di akhir sujud. Nah, ini perlu belajar. Jadi kita kembali lagi, manfaat sholat yang pertama adalah agar kita diberikan rahmat. Hati kita tuh tenang. Lagi ada masalah keluarga, oh tempat curhat terbaik, momen curhat terbaik saat sholat. Ya, makanya nanti terjadi khilaf tuh di kalangan para ulama. Boleh gak Ustaz saat kita berdoa di dalam sholat, khususnya di momen terbaik ketika sujud, boleh gak anak curhat sama Allah, doa sama Allah itu dengan menggunakan bahasa Indonesia? Itu dibahas juga oleh para ulama. Sebagian mengatakan boleh, sebagian lagi mengatakan tidak. Sebagian yang mengatakan boleh ma'asyurut, dengan adanya persyaratan-persyaratan. Di antaranya ya bisautin munkhafid, dengan suara yang lirih, cukup dirinya dan Allah saja yang mengetahui. Jadi jangan kencang-kencang. Kadang-kadang curhat sama Allah di sujud pakai bahasa Indonesia kencang. Udah gitu curhatannya lagi berantem sama suami gitu ya. Akhirnya tahu tuh tetangga lagi berantem begitu. Ya. Nah, itu juga dalam pembahasan sholat kita dapatkan. Kemudian yang kedua, manfaat sholat yaitu sholat 5 waktu yang kita kerjakan. Kita belum bicara tentang sholat-sholat sunnahnya. Sholat 5 waktu yang kita kerjakan itu akan mencuci dosa kita. Ya Allah, siapa di antara kita yang gak punya dosa? Kita semua pendosa, Bapak Ibu.
mohon jangan baper kalau ana katakan kita semua pendosa, termasuk ana, semua. Karena memang Nabi yang sampaikan. Karena kadang-kala orang Ustaz, begitu bahas Ustaz, masa kita pendosa? Iya, yang sampaikan Nabi. Jangan kemudian kita merasa terhina dengan ungkapan pendosa. Karena memang Nabi mengatakan kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua anak cucu Nabi Adam, semua manusia, mereka khata'. Nabi sebutkan dengan lafaz khata', menggunakan sigat mubalaghah. Khata' ini adalah ya ungkapan yang tatkala ya disampaikan kata tersebut, perbuatan yang dilakukan itu terus menerus, nggak kehitung banyaknya. Itulah sifat kesalahan kita. Makanya benar kan, atau lebih tepat kalau kita terjemahkan, khata' ini pendosa. Nabi nggak katakan kullu bani Adam khati ay khatiun. Karena kalau khati, kesalahannya masih terhitung, masih kehitung. Tapi kesalahan kita kan nggak kehitung jemaah, banyaknya. Dari mulai bangun tidur ke tidur lagi. Ya, kira-kira banyak nggak dosa kita berbuat? Banyak. Ya Allah, saking gergetannya anak nggak bangun-bangun, akhirnya dia cubit tuh. Ya Allah, udah dicubit sampai memar lagi. Nah itu, kalau nyubitnya aja boleh, tapi yang sampai memarnya ini jadi masalah nih. Ya, baik. Kopi hidangan pagi beserta pisang gorengnya telat istri itu ya menghidangkan buat si suami. Udah mulai itu marah-marah. Ya, padahal istri mungkin lagi sibuk dengan urusan anaknya. Kan gitu ya, kalau pagi-pagi benar ya Bu? Rame ya, dramanya banyak. Nah itu ya. Marahnya ini, nah itu catatan dosa lagi tuh. Ya, makanya di antara cara untuk bisa menghapuskan dosa-dosa kita, yaitu salat yang kita kerjakan, Masya Allah. Ya, Nabi SAW sampai menggambarkan ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum. Bagaimana menurut kalian seandainya ada sebuah sungai yang posisinya dekat banget dengan pintu rumah kalian nih, yang dimana sungai tersebut alirannya begitu deras, kemudian airnya jernih, ya ini sungai yang benar-benar sungai ideal ya, mungkin Ciliwung masa lalu lah. Zaman anak SD ada masih suka ngombak soalnya di Ciliwung gitu ya. Kalau sekarang ya Allah ya. Taib. Nah kemudian posisi sungai yang sangat dekat dengan rumah seseorang, ya dekat dengan pintu rumahnya. Artinya kalau dia buka pintu, ya dia tinggal menceburkan diri ke sungai tersebut. Kemudian Nabi mengatakan, yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan. Dengan sebab dekatnya posisi sungai yang alirannya jernih, ya dia bisa mandi 5 kali sehari di sungai tersebut. Ma taqulu dzalika yubqi min darani. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalau orang bisa mandi 5 kali sehari di sungai yang modelnya kayak begitu, yang jernih airnya, ya itu bisa meninggalkan sisa-sisa kotoran di tubuhnya? Ini mandinya 5 kali dulu, 5 kali. Kita mandi berapa kali sehari? 2 kali. Itu udah mandi sehat ya. Udah mandi sehat tuh 2 kali sehari. Ini 5 kali sehari. Apakah dengan seseorang ya dia bisa mandi 5 kali sehari itu masih meninggalkan daki-daki atau kotoran di tubuhnya? Maka sahabat semua menjawab, qalu la yubqi min daranihi syai'. Tentu enggak ada ya Rasulullah kotoran yang ada di tubuhnya, itu bersih ya. Maka Nabi katakan, fadzalika mislu salawatil khams yamhullahu biha al khataya. Itulah gambaran salat 5 waktu yang kita kerjakan. Dia akan mencuci, menghapuskan dosa-dosa kita tuh. Ya Allah. Ya. Taib. Kemudian yang ketiga, salat adalah cahaya di dunia dan akhirat. Cahaya. Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran. Kata Nabi, siapa yang menjaga salat 5 waktu, baginya cahaya. Ya. Nah, kita lihat. Ini secara zahir ya. Belum lagi nanti makna secara batini ya, atau secara makna majaz dan sebagainya. Makna secara zahir saja, cahaya yang dimaksud di sini, orang misalnya wajahnya itu atau kulitnya nggak putih. Berarti kalau nggak putih ya, pokoknya nggak putih lah ya. Tapi kalau dia biasa salat, dia ahli salat, Masya Allah, kelihatan air mukanya ya, Masya Allah, basuhan bekas basuhan wudhunya, ini luar biasa. Terlebih kalau kita giring maknanya, cahaya yang akan muncul di kehidupan akhirat. Benar semua. Karena nanti tatkala Nabi SAW
sedang menunggu umatnya yang datang untuk minum di telaganya. Allahu Akbar. Kemudian di dalam hadis tersebut Nabi berkata kepada Allah, bagaimana aku bisa mengenal umatku di saat manusia semua dikumpulkan dari sejak manusia pertama sampai manusia terakhir. Aku akan menyambut kaumku atau umatku. Bagaimana mencirikannya? Ternyata dari min atharil wudu, dari sisa-sisa basuhan, bekas-bekas basuhan wudu. Akan kinclong, memunculkan cahaya. Ya, makanya ada sahabat yang saking ingin cahayanya lebih kinclong di bagian tangan, dia tidak hanya membasuh tangan di saat wudu sampai siku, nggak sampai mirfaq atau mirfaqain, tapi dia lebihin sampai sini. Tapi itu hasil ijtihadnya ya. Yang kata para ulama yang seperti ini ya tentu tidak kuat pendapatnya. Tapi keinginan sahabat itu agar bisa cahayanya itu semakin kinclong. Orang yang salat bercahaya atau mendapatkan cahaya dari Allah. Terbukti saat kita nanti ya berangkat dari rumah menuju masjid untuk salat, khususnya bapak-bapak yang sangat akrab ya kesehariannya salat 5 waktu di masjid. Jangan lewatkan tuh tatkala keluar rumah ya menuju masjid kita baca tuh doa yang berbunyi Allahumma ja'al fi qalbi nura ya wa fi sam'i nura wa fi basari nura dan seterusnya. Ya Allah, jadikan di hatiku bercahaya, ya di pandanganku, di pendengaranku, di lisanku, di atas bawah, kiri kanan depan belakang. Allahumma a'dzilni nura, ya Allah besarkan cahayanya untukku ya Allah. Ya, perjalanan kita menuju masjid lewat doa tersebut mintanya cahaya, apalagi lewat ibadah salat yang kita kerjakan. Perjalanan saja bisa menjadi sebab Allah berikan cahaya untuk kita. Dan cahaya ini kita butuhkan khususnya di kehidupan akhirat. Karena kuburan gelap gak? Gelap. Kan itu yang bikin kita takut. Ya Allah Ustaz, gak ada yang nemenin, udah gitu gelap Ustaz. Iya. Maka yang menemani adalah amal saleh. Amal kita tergantung. Kalau kita amal saleh meninggal dalam keadaan husnul khatimah, maka amal saleh yang kemudian Allah jadikan dalam bentuk sosok yang ya enak dilihat, tutur katanya juga baik, Masya Allah, baunya wangi ya. Dan selain itu lewat amal baik kita, maka kuburan kita akan bercahaya. Makanya cahaya itu sangat kita butuhkan. Belum lagi cahaya sangat kita butuhkan saat nanti melintasi sirat. Ada satu fase yang namanya zulmah, dibuat gelap oleh Allah. Ustaz, kan sirat itu membentang di atas neraka jahanam, kan api Ustaz. Perlu diketahui sifat api neraka ya. Jahanam itu api yang sangat luar biasa panasnya sehingga menimbulkan asap yang sangat pekat hitam sehingga membuat keadaan menjadi gelap. Dan saat itulah kita butuh cahaya lewat sholat kita yang akan menjadi cahaya buat kita ya. Dan terakhir, sholat itu akan menjadi sebab kita bisa dimasukkan ke dalam surga. Ya, jalan menuju surga banyak, di antaranya salat yang kita kerjakan. Satu hari ada sahabat yang namanya Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami, ya, radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah bermalam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian di saat Nabi bangun malam, Rabi'ah katakan, "Fa'ataituhu biwudu'ihi." Aku bawakan wadah yang berisikan air agar Nabi bisa berwudu. Ini baik banget nih sahabat, Masya Allah. Memang sahabat Nabi itu orang-orang yang senantiasa berusaha untuk menunjukkan ta'zim, penghormatan, kemuliaan untuk Nabi atau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau berwudu, Nabi juga mencontohkan kepada kita, kalau kita dapat kebaikan dari orang, sekecil apapun kebaikan itu, maka kita juga harus pandai berterima kasih. Seminim-minimnya kita sampaikan doa atau kita balas dengan kebaikan yang lain. Makanya Nabi tatkala mendapatkan kebaikan dari Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami, dibawain tempat wudu, ya, dibawain baskom mungkin yang berisikan air sehingga beliau bisa berwudu, maka beliau membalas kebaikan Rabi'ah dengan mengatakan, "San, mintalah kepada diriku apa yang kau inginkan." Ya, maka ternyata Rabi'ah meminta sesuatu kepada Nabi. Permintaannya cuma satu. Beliau berkata, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Aku minta kepada engkau ya Rasulullah agar aku bisa menjadi teman untuk dirimu di
surga. Allahu Akbar. Akhirnya Nabi berkata, ya, kata Nabi, "Au ghairu dzalik," yang lain ada gak? Selain permintaan itu ada gak? Kata Rabi'ah, beliau katakan, "Ya, huwa dzalika." Enggak ada ya Rasul. Itu aja permintaan itu. Aku ingin bisa menjadi teman untuk dirimu di dalam surganya Allah. Ini permintaan yang gak kaleng-kaleng nih. Ya, kita biasanya kalau dapat kesempatan ini orang yang di hadapan kita nih doanya dikabulkan. Biasanya minta apa, Bu? Mbak? Duit tuh. Iya. Benar. Kita minta fulus, ya kan? Maka kita dapat itu ada postingan. Kadang-kadang ketawa kalau melihat postingan itu ya. Tapi mungkin karena keawamannya. Ada orang yang di depan Ka'bah tuh, ya orang kulit hitam, orang Afrika sepertinya. Ya dia doa, itu kan momen terbaik dan tempat terbaik untuk berdoa. Isi doanya fulus, 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 terus fulus. Di sampingnya ada nasihatin, ya akhi is'alillah al-jannah, minta kepada Allah surga. La, al-jannah fulus, 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 begitu aja. Ya umumnya manusia memang suka dengan fulus. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ya, manusia kebanyakan sangat cinta kepada harta dengan kecintaan yang luar biasa, termasuk kepada fulus. Ya. Nah, Rabi'ah mintanya agar menjadi teman. Beliau berharap ya kepada Rasulullah SAW agar mendoakan agar dirinya itu bisa menemani Rasul di surganya Allah. Luar biasa. Kemudian Rasul katakan, ya fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau gitu tolong aku ya untuk merealisasikan, mewujudkan keinginanmu. Engkau bisa menjadi teman untuk diriku di surganya Allah, maka perbanyaklah sujud, maksudnya salat. Ya, baik, itu berkaitan dengan keutamaan salat. Sekarang kita masuk pada bab wudu. Ini luar biasa nih. Ini ibarat ini materi 6 SKS ya harus diselesaikan dalam satu pertemuan. Ya, tapi tentu nggak bisa detail ya. Dan ini sifatnya mungkin aplikatif saja jemaah. Rahimanallah yakum. Baik. Di antara pembahasan yang nggak boleh kita tinggalkan kalau kita ngebahas tentang masalah sholat yaitu tentang bab wudu. Ya, wudu ini merupakan bagian dari konsep bersuci. Bersuci di dalam Islam itu ada berapa cara? 3. Yang pertama al-ghusl, mandi. Ya. Itu konsep bersuci di dalam menghilangkan atau untuk menghilangkan konsep bersuci untuk menghilangkan hadas yang besar. Maaf ibu udah selesai masa haidnya, ya. Ingin menghilangkan hadas besarnya selepas masa haid berarti mandi. Maaf yang suami istri, dia setelah melakukan hubungan suami istri, maka dia harus mandi untuk bersucinya. Yang nifas juga, ya, karena dalam kondisi hadas besar, ya berarti dia harus mensucikan dengan cara mandi. Adapun yang kedua, yaitu wudu. Konsep bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Dengan sebab maaf buang air, apakah yang besar atau yang gede, ya, pup, atau karena apa ya, muqaddimah pup apa, kentut, gitu kan. Orang kentut berarti kondisi jadi hadas kecil, berarti konsep toharohnya bersucinya dengan wudu. Nah, yang ketiga at-tayammum. Tayammum. Ini konsep bersuci juga. Kalau tadi mandi itu untuk menghilangkan hadas besar, wudu hadas kecil, ya. Tayammum bisa menghilangkan hadas kecil dan juga hadas besar. Apa tuh Ustaz? Ya kalau memang seorang nggak bisa tuh menggunakan air dengan sebab sedang sakit, baru menjalani operasi di sebagian besar tubuhnya, dia nggak bisa mandi, wudu aja nggak bisa. Berarti alternatifnya tayammum. Makanya para ulama katakan tayammum itu untuk menghilangkan hadas kecil, tapi terkadang dalam kondisi tertentu bisa juga untuk menghilangkan hadas besar. Ya.
Nah, baik, kita masuk pada bab wudu. Nah, bab wudu, ibu-ibu, bapak-bapak yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil pijakannya adalah surah Al-Maidah. Ayat berapa ya? Ke-6. Ya, di mushaf, di HP ada aplikasi mushaf ya. Mesti ada. Ya, jadi jangan cuma TikTokan aja ya. TikTok ada Ustaz ya. Mushaf harus ada. Surah ke-5. Bapak Ibu buka ya di ayat ke-6. Ya, ini ayat yang dimana Allah menjelaskan tentang konsep wudhu yang wajib. Nanti kalau bicara wudhu sempurna gimana Ustaz? Bukan ini pijakannya. Ya. Nah, jadi ada wudhu sempurna, ada wudhu yang sifatnya hanya yang wajib-wajib saja. Nah, yang Allah sampaikan dalam Al-Maidah ayat ke-6 surah ke-5 ini konsep wudhu yang sifatnya menunaikan yang wajib saja. Ada konsep wudhu yang sifatnya menunaikan wajib-wajibnya saja. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mau mengerjakan salat, ya maka lakukan aktivitas ini dulu, yaitu berwudu. Bagaimana cara berwudunya? Allah katakan dalam ayat ini, "Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Maka cucilah atau basuhlah wajah kalian dan juga kedua tangan kalian ilal marafiq sampai siku. Wamsahu biru'usikum, dan usap. Nah, lafaznya beda. Kalau tadi faghsilu, ghusl itu bima'in katsir, dengan air yang banyak. Makanya kita tampung tuh. Ya, apakah di keran atau kita nyiduk di kolam misalnya. Kan gitu ya? Baik. Nah, itu kalau ghusl, mencuci atau membasuh, berarti airnya mesti banyak. Adapun saat kepala, ya, mengusap kepala, Allah menggunakan redaksi wamsahu, masaha, al-masah. Masaha itu enggak perlu tampung air yang banyak. Tapi cukup air itu nempel di telapak tangan kita. Jadi setelah kita nampung air dari keran atau kita menciduk misalnya dalam sebuah wadah, maka kita lepas tuh airnya. Karena ada yang nempel. Nah, itu baru kemudian diusap ke bagian kepala. Wamsahu biru'usikum. Usaplah, sapulah kepala kalian. Ya, baik. Wa arjulakum ilal ka'bayn, dan cucilah, basuhlah kedua kaki sampai kepada al-ka'bayn, yaitu mata kaki. Mata kaki menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ini ya. Baik. Ya, sebagaimana kita ketahui. Tapi di kalangan Syiah, orang-orang Syiah Rafidhah, mereka memahami al-ka'bayn bukan ini, tapi ini nih, jendolan yang di situ. Ya. Jendolan yang di situ. Makanya dari situ aja udah beda. Makanya mereka tuh mengingkari tentang konsep wudu dengan mashul khuffain. Jadi satu sisi pembahasan wudhu ini pembahasan fikih, namun ternyata nggak hanya berkaitan dengan masalah fikih, ini berkaitan juga dengan masalah akidah, masalah keyakinan. Kita Ahlus Sunnah ngikuti sunnah. Di antaranya di momen-momen tertentu sangat dianjurkan ketika nggak bisa tuh atau repot atau dalam kondisi sangat dingin kita nggak mau buka sepatu, maka cukup mengusap bagian atas. Syiah nggak mau lakukan itu. Itu di antara yang menjadi pembeda antara Ahlus Sunnah dan Syiah dalam bab wudu seperti itu. Dan mereka memahami bahwasanya mata kaki itu yang ini Pak, jendolan di atas, bukan ini. Ya, seperti itu. Ya, nah, Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini pembicaraan tentang wajib wudu. Artinya ada orang wudu, kemudian dia nggak pakai kumur, dia nggak masukin dan mengeluarkan air ke dalam hidung, memasukkan dan mengeluarkannya. Dia nggak mengawali juga dengan mencuci tangan. Ya, sah gak wudunya? Sah, karena sudah terpenuhi yang wajib-wajibnya sebagaimana Allah sampaikan dalam surah Al-Maidah ayat 6. Ya, sudah terpenuhi basuhan wajahnya atau mencuci wajah, kemudian mencuci tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala, berikut telinga. Ya.
Nanti ada pertanyaan, Ustaz, apakah telinga termasuk hal yang wajib untuk diusap? Gitu ya. Tapi itu juga menjadi pembahasan dalam para ulama. Ya, bagi para ulama yang mengatakan telinga al-udhunain itu adalah bagian sepaket dengan kepala, berarti ya kebanyakan mereka mengatakan termasuk telinganya. Tapi sebagian lagi ulama mengatakan kepala ya sudah tempat tumbuhnya rambut nih. Maka tatkala seorang tidak mengusap bagian telinganya, hanya kepalanya saja, itu sudah sah. Karena untuk telinga ini kategorinya sunnah. Itu dibahas. Maka nanti juga ada bahasan, Ustaz, biasanya mungkin ibu-ibu ya. Tapi kalau ibu-ibu pakai jilbab sih insya Allah nggak permasalahkan itu ya. Ada orang yang tatkala dia nggak ingin karena pengen kondangan gitu ya. Sasaknya tinggi gitu ya. Gimana nih biar dari salon nggak rubuh tuh sasak. Atau yang laki-laki ya, dia biasa klimis tuh kalau nyisir, wah entah ke kanan atau ke kiri. Dia nggak ingin berantakan. Itu ternyata Nabi praktikkan tuh. Saat mengusap kepala, ya kalau dengan konsep yang sebenarnya, konsep yang pertama yaitu dengan mengusap kemudian mengarahkan ke bagian belakang dan kebalikin lagi ke depan, otomatis berantakan dari rambut. Tapi ternyata sewaktu-waktu Nabi mempraktekkan wudhunya itu mengusap kepalanya menyesuaikan dengan ke arah mana bentuk sisirannya. Jadi tetap clean, jangan disalahin. Sayang banget semua rambut yang wudhu aja sampai dikorbanin, nggak apa-apa. Nabi praktekkan itu. Ya, Nah, kalau bicara wudhu yang sempurna, kalau tadi itu wudhu yang menunaikan yang wajib-wajib saja. Ya, 4 anggota tubuh, wajah, kedua tangan sampai siku, kepala, dan juga kedua kaki sampai mata kaki. Adapun wudhu sempurna, dalil pijakannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Humran Maula Utsman. Anna Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu da'a bi wudu' fatawadda'a faghasala kaffayhi 3 marrat thumma madmada wastanshara ay wastanthara thumma ghasala wajhahu 3 marrat thumma ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaq 3 marrat dan seterusnya. Ya, ana persingkat saja. Utsman bin Affan pernah meminta untuk dibawakan wadah yang berisikan air untuk berwudu. Kemudian saat sudah ada di hadapannya, beliau berwudu. Diawali dengan mencuci atau membasuh kedua tangan 3 marrat, 3 kali. Nyuci apa? Tangan. Ya, 3 kali. Kemudian berkumur, kumur itu adalah idkhalul ma' ilal fam, ya, wa tahrikuhu, memasukkan air ke dalam mulut, ya, airnya kita tampung, ya, kemudian kita masukkan ke mulut dan setelah itu kita gerak-gerakkan. Karena ada kalanya orang wudu memasukkan air ke dalam mulut untuk kumur, masuk kemudian dilepeh tanpa dia gerakkan. Padahal di antara manfaatnya adalah kalau kumur kita sempurna itu untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di mulut. Mungkin biji cabai nyelip gitu dan sebagainya. Kalau kita kumur, insya Allah. Karena kita akan berhadapan dengan siapa nih? Kita akan berkomunikasi, bermunajat kepada siapa? Allah. Maka tampillah yang sebaik mungkin. Kan gitu ya. Kebayang nggak Bu? Misalnya ibu-ibu bawa bapak diundang sama presiden. Wah, kayaknya mungkin di depan cermin sejam nggak cukup nih ya. Batas pun ya, ada pakai, masya Allah. Kenapa? Mau ketemu presiden. Ini kita mau ketemu Allah. Jelas jauh lebih mulia, nggak bisa dikalahkan oleh apapun dan siapapun. Ya, tentu pengagungan kita harus lebih besar. Makanya kumurnya pun begitu. Fungsinya untuk menghilangkan kotoran dan sebagainya. Dan tentu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi digerak-gerakkan. Kemudian kita lepeh. Ya, setelah itu wastanthara. Kenapa ini lafaznya tidak ada istinsyaqnya, Ustaz? Istinthar itu adalah ikhrajul ma' ya minal anf. Kita keluarkan tuh air dari hidung. Karena otomatis kalau kita keluarkan pasti ada proses mengawalinya, yaitu kita memasukkan. Makanya lafaznya dalam hadis ini langsung pada endingnya gitu. Berarti sudah tercakup juga memasukkan air. Jadi masukin. Tuh, disedot.
kadang-kala yang kita lihat orang saat wudhu ketika ingin istinsyaq, dia cuma memasukkan doang tuh, nyolek-nyolek ke hidungnya air, colek-colek doang. Itu keliru. Itu bukan istinsyaq namanya. Kalau istinsyaq idkhalul ma' ilal anf. Ya. Memasukkan air sedot. Wah, Masya Allah. Pusing Ustaz, kalau baru pertama iya langsung tong. Wah. Iya. Tapi kalau udah biasa, kita nggak kerjakan itu, kayaknya ada yang kurang deh. Dan ternyata subhanallah, ya, luar biasa ya. Di balik syariat Allah itu pasti ada hikmah. Baik hikmah yang bisa ditelusuri secara ilmiah ataupun yang tidak. Nah, di antaranya berkaitan dengan masalah wudhu. Pada bab memasukkan air ke hidung. Sebelum pandemi, Anda lupa tahun berapa, Anda ngisi kajian tentang bab sholat. Ya, di hadapan para dokter THT di RSCM lantai 7. Ya, saat itu. Jadi pesertanya para dokter. Saat kita masuk bab wudhu tentang istinsyaq, istinthar, Anda sampaikan yang dicontohkan oleh Nabi sebagaimana hadis Utsman bin Affan. Yang saat itu Utsman mencontohkan wudhunya Nabi. Ya, itu masukin air ke hidung, disedot, Pak. Ya, dan kemudian mengeluarkannya lagi. Setelah kajian atau di sesi tanya jawab, ada dokter yang kemudian mengatakan, Ustaz, itu luar biasa Ustaz. Kalau sekiranya orang Islam komitmen mengamalkan sunnah Nabi, konsep wudhunya benar-benar diamalkan, khususnya pada bab istinsyaq, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya lagi, istinsyaq dan istinthar. Apa mereka katakan? Kayaknya kita nih dokter THT nggak laku nih Ustaz. Khususnya untuk menangani penyakit-penyakit yang ada di rongga khayshum, sinus dan sebagainya. Ya, kenapa gitu Pak? Iya Ustaz, itu metode yang juga kita pakai di dunia kedokteran THT. Di saat ada pasien-pasien yang punya masalah di bagian rongga hidung, ya, gampang pilek dan sebagainya. Metode kita atau yang sinus, metode kita adalah memasukkan squid atau kayak alat suntik tapi yang jarumnya dicopot, ya, yang ukurannya 10 mili, kemudian masukkan cairan NaCl. Cairan apa? Infus, ya kan? Cairan infus itu. Ini kan butuh modal Ustaz. Cairan infus nggak gratis, gitu ya. Dimasukkan seret 10 mili, kemudian masukkan, ya, squid tersebut ke lubang hidung kanan, dorong. Dan Anda diperhatikan, Ustaz mau coba? Ya, Anda coba, gitu. Dimasukkan. Nanti Ustaz miring kiri ya kalau Anda masukin ke lubang kanan. Kemudian didorong, seret, nggak keluar itu kotoran. Begitu sebaliknya. Sekiranya orang Islam wudhunya benar, metode itu sama dan bahkan gratis. Nggak perlu cari ya squid kemudian NaCl. Kenapa? Gratis kita wudhu. Subhanallah. Ini di antara keutamaan, ya, atau fadilah dari istinsyaq. Itu. Jadi coba ya dirasakan kalau wudhu disedot, ya. Dan ini sangat efektif. Momen yang paling sulit kita bangun ini kapan? Malam ya, tahajud atau subuh deh. Itu momen sulit karena memang Nabi bersabda, Nabi mengatakan bahwa saat itu, ya apalagi kalau memang akhirnya kita narik selimut lagi, oh ini orang sedang dikencingin setan. Di bagian mana? Di antara di bagian telinga atau di bagian setan nongkrong di mana? Ya, sedang duduk di mana? Khayshum. Makanya tatkala kita bangun malam, kita baca doa, masuk tempat wudhu, ya, masuk ke toilet atau kamar mandi, kemudian kita berwudhu dan istinsyaqnya benar, istinsyaq serta istintharnya benar, insya Allah ngantuk tuh hilang. Gimana nggak hilang? Wah, langsung seger. Ya, jadi gitu ya, masukkan air ke hidung. Ya, setelah mencuci kedua tangan, ya, boleh 3 kali, boleh 2 kali, boleh sekali. Wafi riwayat, dalam riwayat ini dijelaskan 3 kali, dalam riwayat yang lain dijelaskan 2 kali. Ada kalanya Nabi sekali. Berarti 1, 2, 3 adalah pilihan. Ya, 1, 2, 3 Pak ya, nggak ada 4 yang lain itu. Nah, jadi gitu ya. Baik. Jadi 1 boleh, 2 kali boleh, 3 kali boleh. Kenapa kita perlu paham tentang hal ini? Agar kita juga bisa bersikap bijak di dalam melaksanakan wudhu. Karena ada orang beranggapan, kok cuma sekali sih Ustaz? Gitu. Gak apa-apa.
Terlebih kondisi sekali ini sangat baik dan tepat kalau kita berwudu, di sisi lain orang lain sedang antri nunggu kita. Ibu-ibu bawa bapak haji, ya toiletnya kan nggak banyak ya, tempat wudunya juga nggak banyak, antri itu. Jangan egois, gitu ya. Bahkan kalau bisa udah pakai yang wajib saja tuh, nggak perlu kumur. Iya. Kenapa? Kita pikirkan orang lain. Ya, masya Allah. Atau cukup sekali-sekali. Thumma ghassala wajhahu 3 marrat, kemudian membasuh atau mencuci wajah 3 kali. Ya. Nah, mencuci wajah bagaimana caranya? Enggak ada aturan baku. Hadza amrun wasi'. Ini masalah yang fleksibel. Jangan suka mempersulit sesuatu yang sebenarnya mudah. Karena Allah tuh mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan untuk kita. Sama sekali Allah tidak menghendaki kesulitan, termasuk dalam urusan syariatnya, termasuk juga dalam urusan wudu, termasuk juga dalam urusan membasuh wajah. Ada kalanya ada aja pertanyaan. Pertama kita harus pahami dulu, wajah itu bagian mana, Ustaz? Yang pertama, ya, awal bagian atasnya itu di tempat yang di situ secara umum, ghaliban, secara umum mulai tumbuhnya rambut. Itulah batasan wajah bagian atas. Umum ya, anak nggak bicara. Ada kan orang-orang yang memang mungkin karena faktor rambutnya telah mengalami erosi, pengikisan perlahan tapi pasti dia. Ya kita Pak ya, kita nih. Ya kalau kita buka peci, oh ya, ada lapangan bola misalnya ya. Tumbuhnya udah di sini nih Ustaz nih. Ya. Jangan kemudian wudunya nanti pada saat membasuh wajah dari sini, enggak. Semua hukum itu diambil dari keumuman. Ya, jadi wajah dimulai dari sini nih. Kalau bagian atasnya, bagian bawah ini dagu nih. Ya, yang tempat di mana ditumbuhi kalau bagi laki-laki al-lihyah, jenggot. Ya. Kemudian bagian samping kiri kanan nih. Bagian sini, ya, sini di depan bagian telinga itu wajah tuh. Nah, adapun caranya fleksibel. Ya, Ustaz dari mana Ustaz? Apakah dari bawah ke atas? Wah, begitu. Enggak. Atau dari samping kiri kanan ke tengah, atau dari atas ke bawah. Enggak ada aturan. Ya, yang seperti itu. Jadi bebas-bebas saja. Mau gaya dari bawah silakan. Yang penting ya area wajah terbasuh tuh. Gitu ya. Nah, kemudian summa ghassala yadahu al-yumna ila al-mirfaq 3 marrat wa summa ghassala yadahu al-yusra mithlu dzalik. Kita basuh, kita cuci tangan kita tuh dari ujung sampai ke siku 3 kali. Kanan 3 kali, kiri 3 kali. 2 kali boleh enggak? Boleh. Sekali? Ya, ini khiyarah, pilihan. Cuma hadis yang sekarang Anda sampaikan, ya, Utsman contohkan yang 3 kali. Itu. Ustaz, gimana Ustaz? Anak mau dari siku dulu, Ustaz. Gitu ya, boleh. Ya, misalnya pakai keran tuh, ya dari siku dulu terus ke bawah. Boleh. Ya, boleh. Walaupun sebagian ulama lebih condong memaknai, ya, itu dari bawah dulu, baru ke siku. Karena bunyi lafaznya summa ghassala yadahu al-yumna ilal mirfaq. Ilal di sini berarti penghujungnya. Tapi para ulama katakan ini bukan masalah yang prinsip. Yang penting dari ujung jari ke siku kebasuh air. Jadi jangan ribut untuk urusan hal seperti ini gitu ya. Salah ente untuk. Nah, yang penting ujung jari ke siku. Ya. Nah, Ustaz selang-seling atau gimana Ustaz? Anak pengen 3 kali. Yang lebih utama tuntaskan dulu tangan kanan 3 kali, kiri 3 kali. Tapi kalau ada orang modelnya selang-seling, ya nggak apa-apa. Tetap sah untuk wudhunya. Ya. Kemudian setelah itu mahasa ra'sahu, dia usap bagian kepalanya. Nah, ini terjadi khilaf di kalangan para ulama memaknai tentang ya ayat
Di dalam surah Al-Maidah yang Allah berfirman, wamsahu biru'usikum, maka usaplah kepala kalian. Di situ Allah menggunakan adanya huruf ba, biru'usikum. Ulama bermadzhab Syafi'i memaknai ba di huruf pada ayat tersebut, huruf ba biru'usikum. Pada ayat ke-6 surah Al-Maidah itu makna bi adalah litab'id. Maknanya sebagian. Makanya sebagian kita tuh kalau berwudu ketika mengusap kepala, dia cuma ngambil jambul doang, mungkin berapa lembar gitu ya. Usap. Tapi pemahaman yang seperti ini keliru. Karena pada prakteknya Nabi justru menarik tuh. Saat mengusap kepala, menarik tangannya ke arah belakang sampai ya bagian sini. Ada menuju tengkuk ya. Nah, seperti itu. Dan kemudian ngebalikin lagi ke depan. Kan gitu. Berarti tidak hanya sebagian. Terlebih tadi yang tadi Anda sampaikan, yang nggak ingin sisirannya berantakan, diikuti tuh alurnya. Nah, boleh. Berarti tidak hanya sebagian. Tapi kita tetap menghargai ya. Gitu. Kalau ada saudara-saudara kita emang konsep wudhunya gitu-gitu ya. Nah, walaupun sebenarnya ini kurang tepat. Terlebih tadi kembali kepada cahaya. Setiap bekas-bekas basuhan atau usapan dalam gerakan wudhu, basuhan air pada saat kita berwudhu, itu menimbulkan apa? Cahaya. Berarti kalau colek-colek 3 lembar jambul doang, yang cahaya tidak bercahaya di mana? Yang muncul cahaya di mana? Jambulnya doang. Kita pengen cahayanya kinclong gitu. Nah ini coba. Ya, tapi tetap hargai kalau kita dapati ada orang yang memang wudhunya seperti itu. Ya sudah, tidak apa-apa. Kan tugas kita hanya menyampaikan mana yang lebih sesuai sunnah. Adapun nanti pada saat prakteknya silakan masing-masing. Ya artinya kalau emang komitmen dengan sunnah, amalkan. Tapi kadang-kala orang kan memang apa ya? Udah dari dulu begitu Ustaz. Ya tuh. Kan gitu ya. Nah, udah dari dulu engkau aneh ngajarin begitu. Perlu difahami bahwasanya agama kita, agama Islam, agama dalil. Ya, kalau memang yang diajarin oleh orang tua kita, nenek moyang, bapak moyang kita, engkong kita itu benar sesuai dengan dalil, ikuti. Tapi kalau yang nggak bersesuaian, maka kita simple. Orang tua kita zaman dulu ngajarin, nah, masuk. Udah mau maghrib, aneh banget tuh. Kita dulu masih kecil kalau udah main tuh kan kadang lupa waktu. Ya, menjelang maghrib dipanggil tuh. Ya. Masuk rumah. Ini kan kebiasaan orang tua kita zaman dulu. Pertahankan ya. Pertahankan. Kenapa? Karena ternyata ada landasan syariatnya. Nabi katakan bahwasanya ketika menjelang waktu malam, itu maghrib, maka yantashiru syaitan kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka syaitan itu akan bertebaran dan kekuatan mereka semakin bertambah. Makanya Nabi perintahkan tuh, ya pintu ditutup, jendela, wadah-wadah tempat air dan makan ditutup, anak-anak dimasukkan ke dalam rumah. Saat kita tetap menjaga tuh kebiasaan orang tua kita yang kayak begitu, kita terapin lagi ke anak-anak, ya itu perlu kita jaga. Kenapa? Karena sesuai dengan sunnah. Tapi kalau yang urusan misalnya, nah kamu kan baru punya anak, ibu juga baru punya cucu nih, ini cucu kesayangan tentunya. Ibu nggak ingin terjadi sesuatu yang buruk terhadap dirinya. Yap, ini peniti, ini gunting kecil, selipit tuh di dekat tempat tidurnya. Tuh. Kan begitu tuh, biar nggak diganggu oleh setan, jin. Perlu nggak kita tetap pertahankan yang begitu? Ya enggak. Ya. Masa sih kita bergantung ya agar anak kita diberikan penjagaan dari kejahatan bangsa jin atau syaitan itu cuma dengan peniti, gunting kecil, ya Allah. Ya, padahal kan yang pantas paling gak kampak gitu ya, samurai itu kan serem itu peniti. Walaupun sebenarnya dalam Islam udah ada tuh caranya, yaitu sampaikan doa, u'iduki kalau dia anak perempuan, anak laki-laki u'iduka, anaknya kembar Ustaz u'idukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin
wahama wa min kulli ainin lama. Udah Allah yang jaga. Kenapa peniti? Habis dari dulu udah begitu Ustaz diajarinnya. Nah, kan nggak setiap yang kita dapatkan dari orang tua kita mesti pertahankan. Nah, baik, kita lanjut ya. Sampai mana tadi? Kepala. Jadi seperti itu. Untuk kepala masaha ra'sahu, ya. Jadi caranya air cukup nempel. Jadi jangan ditampung, mau keramas. Jadi cukup. Apalagi nanti kalau ibu-ibu nih menerapkan konsep mengusap kepala tanpa membuka jilbab. Bisa. Nabi lakukan itu. Nabi pakai jilbab, usap enggak. Nabi dulu pakai imamah, sorban. Makanya dikiaskan bagi ibu-ibu yang dengan jilbab. Nabi enggak buka sorbannya yang menutupi kepalanya. Suatu waktu Nabi cuma mengusap di atas sorbannya. Berarti kalau ditampung air, kuyup tuh sorban. Makanya cukup airnya muballan. Ya, air itu nempel di telapak tangan kita. Kemudian kita sapu di bagian atasnya itu. Ya di sorbannya, ibu-ibu di jilbabnya sudah. Ya, sekali saja sampai ke belakang itu boleh. Mau afdal balikin lagi ke depan. Ya, nah balik lagi ke depan. Tapi cukup hanya sebatas ke belakang itu sudah cukup sebenarnya. Ustadz, misalnya anak wudhu normal, ibu-ibu, rambut anak panjang Ustadz, apakah harus enggak, cukup sini aja ya. Seperti itu ya, karena syariat itu mudah ya. Nah, dan kemudian yang terakhir ya, ghassala rijlahu al-yumna ila al-ka'bayn 3 marrat thumma ghassala al-yusra mithla dhalik. Kita cuci, kita basuh kedua kaki kita ya sampai kepada mata kaki, dari ujung jari ke mata kaki ya. Nah, nanti berlaku hukum tersendiri kalau kita memang tidak ingin melepas sepatu atau kaos kaki. Disebutnya pembahasannya adalah mashul khuffain, mengusap kedua sepatu atau benda apapun selain sepatu yang kalau dia fungsinya mirip sepatu ya, atau menutupi mata kaki. Ukurannya tuh kaos kaki yang kita pakai nutupin mata kaki. Itu disebut ya, hukumnya sama seperti hukum sepatu atau khuf. Karena kita dapati sekarang ada kaos kaki yang cuma telapak doang, Pak. Iya kan? Ada. Nah, yang kayak begitu nggak masuk pembahasan mengusap khuf. Tapi kalau kaos kakinya apalagi ibu-ibu, ya sampai nutupi mata kaki bahkan sampai ke atasnya lagi, ya berarti suatu waktu kalau dalam keadaan musafir masa berlakunya 3 kali 24 jam. Kalau dalam keadaan mukim 1 kali 24 jam. Masya Allah, itu dibahas dalam bab wudhu ya. Nah, dan ini penting untuk kita ilmui, apalagi yang mau perjalanan safar. Wallahi sangat memudahkan. Apalagi kalau kita mau wudhu, mau tetap wudhu. Ustaz, anak memahami, lebih condong kepada pandangan ulama yang mengatakan untuk tayamum itu kan kondisinya kalau faqdul ma, kalau benar-benar Anda dapati air. Di pesawat itu masih ada air, Ustaz ya. Berarti anak masih ingin tetap wudhu, fadl, itu utama. Tapi tetap perhatikan aturan yang diberlakukan, jangan bikin cek. Dan gunakan air seperlunya, seminim mungkin ya. Taib. Nah, solusinya adalah ya, di saat membasuh kedua kaki nggak perlu kita buka sepatu apalagi kaos kakinya, tapi cukup kita basahi tangan seperti saat mengusap kepala, kemudian kita usap ke bagian atas sepatu kita. Tangan kanan mengusap atas bagian sepatu kanan, tangan kiri mengusap bagian atas sepatu kiri. Selesai ya. Ini kemudahan syariat. Karena kalau kita paksakan buka sepatu, ntar giliran nyuci kaki nih, ya Allah, tahu sendiri bagaimana toilet di pesawat kecil gimana. Udah gitu nih yang mau wudhu badannya subur makmur sentosa misalnya,
susah naikin kaki kan. Udah gitu pasti bikin becek tuh. Ya, maka dalam kondisi yang seperti itu, ya ambil kemudahan syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Nah, ini terkait dengan bab wudu. Ya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk juga ada bahasan yang berkaitan dengan masalah wudu. Ya, bagaimana dengan membaca bismillah, Ustaz? Ya kan? Karena nanti ini akan berbanding lurus dengan pertanyaan berikutnya. Ustaz, toilet ana tempat ana untuk wudu ini ada toiletnya. Ada tempat untuk buang hajat. Ini gimana Ustaz? Kan nggak patut kita mengucapkan atau menyebut nama Allah di tempat yang seperti itu. Nah, kita tahu mengucapkan bismillah pasti menyertakan nama Allah. Nah, gimana? Nah, untuk menjawab itu, ini berbanding lurus dengan pemahaman kita bagaimana sebenarnya hukum membaca bismillah di dalam wudu. Karena bahas ini secara ilmiah. Ya. Hukum membaca bismillah tatkala kita akan wudu, ya. Sebagian ulama katakan dilakukan, ditempatkan sebelum kita mencuci tangan. Hukumnya adalah mustahab. Dianjurkan. Ini pendapat jumhur, qaulul jumhur. Dari sini kita faham karena hukumnya mustahab, dianjurkan, berarti tatkala seseorang ketika wudhu dia nggak baca bismillah, wudhunya sah atau enggak? Sah. Kenapa? Kan mustahab. Cuma dianjurkan. Bukan wajib. Nah, kalau wajib tuh yang tadi tuh yang 4 tuh. Muka, kedua tangan, kepala, kaki. Itu wajib. Nggak boleh dikorting lagi. Nah, tapi kalau masalah bismillah ternyata mustahab. Wa hadza qaulul jumhur. Dan ini adalah perkataan mayoritas ulama, pendapat mayoritas ulama. Ya, walaupun memang khilaf di kalangan para ulama. Ana bawakan khilafnya biar ibu-ibu, bapak-bapak jadi tahu gitu loh. Oh iya. Oh, jadi makin terang, makin paham. Pendapat pertama, dia mengatakan membaca bismillah dalam wudu, ya, itu adalah wajib. Ya. Ini pendapat dari salah satu riwayat Imam Ahmad. Dalilnya hadis Nabi. Ya, hadis Nabi dari Abu Sa'id Al-Khudri. An abihi wa an jaddihi. Beliau dapatkan dari abahnya, dari ayahnya, dan kemudian dari kakeknya. Ini keluarga ideal. Ya, keluarga yang mereka adalah perawi hadis. Dalam hadis tersebut dijelaskan la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Enggak ada wudu, artinya enggak sah wudu seorang bagi yang tidak menyebut nama Allah. Artinya mengucapkan bismillah. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Nomor hadis 11372. Pendapat kedua, membaca bismillah di dalam berwudu secara hukum bukan wajib tapi mustahab. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Dan ini adalah pendapat yang paling rajih, paling kuat. Jadi kalau ibu-ibu baca buku baca buku fikih, ada istilah ini wa hadza qaulun rajih. Ini pendapat yang paling rajih. Rajih itu paling kuat. Marjuh lemah, ya. Ini pendapat yang kuat, pendapat mayoritas ulama. Apa hujahnya? Alasannya pertama, ya, kenapa ya pendapat ulama yang mengatakan membaca bismillah itu nggak wajib tapi mustahab saja, dianjurkan. Pertama, karena hadis yang dijadikan sandaran bagi pendapat pertama yang mengatakan baca bismillah dalam wudu itu adalah wajib. Hadisnya lemah, sanadnya dhaif. Sanadnya dhaif. Ya, ini dijelaskan oleh banyak ulama. Ya, di antaranya ada Imam At-Tirmidzi, di antara dikatakan oleh Ibnu Adi di dalam kitab Al-Kamil, begitu pula Imam Ahmad, ya, juga mengatakan demikian. Tatkala beliau ditanya, ya, tentang masalah membaca bismillah dalam wudu, ya, tayyib. Beliau katakan la a'lamu fihi haditsan, ya, yathbut ay thabit. Ya, aku tidak mengetahui ada hadis yang kuat tentang masalah membaca bismillah, ya, di dalam
wudu. Nah, bahkan Al-Imam Al-Marruzi mengatakan lam yusahihu Ahmad. Imam Ahmad tidak mensahihkannya. Wa qala, ya, begitu pula dia berkata Rubai itu tidak dikenal. Rubai itu salah satu perawinya. Tapi tidak bahas itu ya, karena biasanya kalau membahas tentang sanad tuh memusingkan ya. Kita yang teknis saja ya. Intinya tidak sahih. Yang kedua, hujahnya kenapa pendapat jumhur lebih kuat? Karena Nabi tidak mengajarkan kepada seseorang tatkala berwudu ya dengan membaca bismillah. Yang beliau sampaikan adalah fatawadda kama amarakallahu jalla wa azza. Nabi mengatakan berwudulah sebagaimana Allah azza wa jalla memerintahkan kalian untuk berwudu. Maksudnya jadikan rujukan itu Al-Maidah ayat 6. Kalau kalian wudu, Allah perintahkan kayak begitu. Lakukan. Adakah di dalam surah Al-Maidah ayat 6 perintah Allah untuk kita baca bismillah? Tidak ada. Tuh. Yang ketiga, Imam Nawawi menyebutkan, seandainya hadis itu sahih, seandainya, maka sebenarnya maksudnya bukan ini menunjukkan kewajiban membaca bismillah di dalam wudu. Tapi ini menunjukkan kalau hadis itu sahih, ya, hadis yang tadi itu riwayat Imam Ahmad yang bunyinya la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Enggak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah atau tidak membaca bismillah. Ini maksudnya penafian tentang kesempurnaan. Artinya kalau orang enggak baca bismillah, kalau riwayat hadis ini dianggap sahih, wudunya itu enggak sempurna tapi tetap sah. Tuh. Sama la yu'minu ahadukum. Ya. Tidak beriman salah seorang di antara kalian. Maksudnya tidak beriman di sini bukan berarti imannya copot, tapi imannya tidak sempurna. Ya, yang keempat, anak percepat sebelum tanya jawab. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi', ya, innaha la tatimmu salatu ahadikum hatta yusbighal wudu kama amarahu Allah azza wa jalla. Sesungguhnya enggak sempurna salat seseorang di antara kalian sampai dia menyempurnakan wudhu sebagaimana Allah perintahkan. Jadi, maka hendaklah kalian basuh wajah, tangan, mengusap kepala dan membasuh kaki. Tidak ada sedikit pun disebutkan tentang masalah perintah mengucapkan bismillah. Ya. Di dalam ayat wudhu tidak sama sekali Allah menyampaikan tentang perintah untuk membaca bismillah. Artinya mustahab saja, kita ambil dalil secara umum. Sehingga kalau kita udah paham seperti ini, gak usah dipusingkan. Ustaz gimana Ustaz? Wudhu ana Ustaz? Karena itu dia, tempat wudhunya di toilet, gabung dengan toilet. Ya sudah, karena kita paham bahwasanya membaca bismillah bukanlah kewajiban. Kalau kita gak baca, boleh. Atau cukup saat kita mau masuk ke kamar mandi kan, bismillahi, kemudian Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Cukup. Itu sudah mewakili. Dan itu bacanya kapan? Sebelum masuk. Timbul ya. Na'am barakallahu fikum. Baik, ada sesi tanya jawab. Waktu udah mepet. Maaf, nggak kebahas sholat ya. Iya, karena panjang ya Pak. Ini udah pakai speed 5 nih. Ya Allah. Ustaz izin nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan orang tua yang stroke dan di rumah tersebut nggak ada yang bantu dalam berwudu? Apakah boleh untuk tayamum? Mungkin difahami harus ke kamar mandi gitu ya. Jadi susah kalau udah stroke. Sebenarnya nggak begitu. Karena orang tua udah stroke, ini anak alami ya, bersama ayahanda rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, semoga Allah rahmati dirinya. Jadi kalau orang tua udah stroke tetap diwuduin selama masih atau tidak masalah dengan kesehatannya. Kalau demam jangan. Kalau nggak demam, wuduin. Caranya pakai waslap. Waslap, sarung tangan, kain, basahin tuh. Diperes aja, diperes. Peres, kan udah basah. Basuhin deh.
Ya, kayak apa sih? Nyekain gitu ya. Iya, wajah sekali, tangan. Yang wajib aja udah. Nggak perlu kumur. Orang stroke masa disuruh kumur? Ya, yang wajib. Nah, inilah keindahan syariat. Keindahan syariat. Kalau kita memang ya kondisinya tidak memungkinkan wudhu secara sempurna, ambil ya intinya. Basuh tuh. Ya, sekali di bagian wajah, kemudian tangan sampai siku, kemudian usapin bagian kepala, berikut telinga, kemudian ya sekain lagi bagian kaki sampai kedua mata kaki. Selesai. Mudah kan? Insya Allah mudah kalau begini. Yang menjadi masalah memang kalau kita bawa ke kamar mandi, harus kita gotong dulu, belum lagi licin dan sebagainya. Makanya pentingnya ilmu. Sama di rumah sakit begitu. Apalagi selang kiri kanan infus. Ya Allah, ya sudah sekain, ya disekain. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, jika kita mandiin jenazah, udah selesai mandikan, lalu jenazah itu buang angin. Wah, masya Allah. Hubungi gak ya? Luar biasa. Jenazah buang angin. Ya bisa jadi loh. Heboh kan, heboh. Iya, angin itu kan adanya udara ya yang terjebak di bagian usus besar. Saat kita mandiin itu kan dengan mengurut-urut bagian perut, begitu diurut turut gitu misalnya. Ya sangat mungkin Bu. Jangan yang horor-horor Bu. Udah mati belum sih? Enggak, ini ilmiah gitu loh. Ya jangan yang angker-angker, Ustaz gimana sih orang udah mati kok kentut. Enggak, itu bisa. Karena udara yang masih terjebak tuh di bagian usus besarnya, ya itu kan didorong tuh. Kotorannya keluar, boleh jadi sebelum kotoran angin tuh keluar. Bisa jadi. Ya kalau seperti itu apakah harus diwudukan kembali atau bagaimana Ustaz? Ya. Baik, sebagian ulama mengatakan cukup diwudukan saja. Karena ada sebagian kalangan, berarti kita mandiin lagi nih Ustaz. Ya, wudukan saja. Baik, kalau itu tidak memberatkan. Kalau justru memberatkan, dikentut lagi, kentut mulu Ustaz. Cukup sekali saja. Ya, baik. Tapi kalau tidak memberatkan, fadhal. Jika mau diwudukan, maka ini bagus jemaah. Baik. Dan untuk yang memandikan, apakah harus wuduk lagi atau tidak? Nah, kalau yang mandikan itu disunnahkan dia mandi. Kalau yang habis mandikan jenazah tuh disunnahkan oleh Nabi, dia pulang ke rumah maka dia mandi. Tapi yang mandiin ya, karena kan tim itu biasanya yang aktif, yang mandiin, ada yang cuma megangin gayung gitu ya. Nah kalau yang megangin gayung sih enggak tuh. Kalau yang mandiin kan dia bersentuhan dengan kotoran enggak, dengan najis dan sebagainya. Makanya disunnahkan untuk mandi. Ya, tapi kalau yang cuma jagain hordeng itu sih enggak. Nah, kan ada kan yang jagain hordeng gitu ya. Biar enggak sembarangan orang masuk. Iya. Ini kan namanya tim kan. Karena ada kalanya orang enggak punya adab. Seliwar-seliwar aja melihat. Emang tontonan kayak gitu. Nah, kita nih yang memang terlibat di dalam kegiatan yang sangat positif, bermanfaat, memandikan jenazah, Masya Allah. Ya, silakan berbagi juga di MUIS, alhamdulillah. Ya, kita berbagi juga, memberikan pelatihan Imam Syafi'i dan timnya juga alhamdulillah, ikhwan akhwatnya setiap hari itu ada aja, Masya Allah. Nah itu dia ya. Nah seperti itu bagi yang mandikan, yang aktif berperan untuk memandikan, membasuh ya setiap sela-sela di bagian tubuh si mayit. Nah itu yang mandi disunnahkan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana bila kita wudhu saat iktikaf di Masjid Al-Haram Madinah dan menggunakan air yang dispray, botol semprot ya, juga saat di pesawat pakai air dari botol semprot, bagaimana caranya? Nanti lihat di Instagram ana ada tuh Anda praktekkan, ya silakan, walaupun memang ini khilaf dengan para ulama, tapi ini kan kita bicaranya hukum darurat ya, karena sebagian ulama mengatakan kalau dengan spray ya bagaimana ini bisa masuk dalam ya makna ghusl, mencuci. Ini kan bicaranya darurat, kondisi airnya juga sedikit dan tempat untuk berwudu sangat jauh. Masjidil Haram Pak, ya Allah ya, maka solusi
Kondisi seperti itu maka dengan spray diantaranya. Nah, makanya paling tidak kalau kita memang tidak bisa maksimalkan, ada kaidah la yutraku kullu wa la yutraku jullu. Ay la yutraku jullu wa la yutraku kullu. Kalau kita nggak bisa dapati secara maksimal, ya la yutraku kullu, kita nggak bisa dapati konsep maksimalnya yang sempurnanya, wa la yutraku jullu, jangan kita tinggalkan sebagiannya. Kita memang nggak bisa tuh membasuh dengan air yang banyak, paling tidak kita semprot sampai terasa dari semprotan itu ada yang netes tuh. Ya jadi jangan langsung begitu serot kemudian langsung usap, jangan. Jadi banyak juga serot, ya kan? Kan terasa tuh ada yang mulai ngalir. Nah itu yang kita ratain tuh. Ya di bagian wajah, di bagian tangan, kemudian ya ibu-ibu yang pakai jilbab di atas jilbabnya, dan kemudian kaki. Ya kalau memang kita menggunakan konsep mashul khuf, berarti cukup usap bagian sepatu atasnya. Ya, seperti itu. Ya, Anda lebih condong mengikuti pandangan ulama yang membolehkan dalam kondisi tertentu. Darurat, kita bicara darurat nih. Pesawat kesediaan air sedikit. Masjidil Haram jauh, kaki juga udah mulai kencang nih, ya Allah Ustaz, gitu ya. Ya kan masjidnya gede. Ya. Maka itu menjadi solusi. Ya, tapi kemudian jangan di sembarang kondisi. Lagi malas banget nih ya, toilet itu ke kamar mandi, akhirnya nyemprot, itu tidak pas ya. Ini hanya kondisi-kondisi darurat. Ustaz, bacaan wudhu yang panjang sering Nabi, dan wudhu yang dilakukan berapa kali, dan wudhu yang dilakukan air kumur akan usap wajah sekalian telinga, sahkah? Nah, dan wudhu yang dilakukan satu kali mungkin ya. Air kumur dilakukan. Ada bisa bantu saya, Ustaz, bacaan wudhu yang panjang selain, nah coba, atau yang bertanya mungkin bisa sampaikan. Ya, Anda kurang paham. Selain bismillah. Oh iya. Iya, memang ini kayaknya biasa main di WA nih. Ya tulisannya singkat-singkat ya. Subhanallah. Ustaz, bacaan wudhu yang panjang selain bismillah itu gimana? Oh, niat mungkin ya. Nah, niat itu amalan hati. Maaf, ini terlupakan ya. Ya, niat itu amalan hati. Jadi sebenarnya kalau kita melihat kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, praktek wudhunya Nabi itu nggak mengucapkan niat, nggak talafuz niat. Nawaitul wudhu ali raf'il hadasil asghari billahi ta'ala dan seterusnya. Nah, Nabi itu langsung, karena saat di hadapannya sudah ada air atau wadah air yang berisikan air atau keran gitu ya, yang semisalnya, itu sudah pasti hadir nih niat kita ingin wudhu kan gitu. Sama kayak ibu-ibu nih, ibu-ibu udah bawa tas jinjing nih pagi-pagi nih ya, kemudian udah bawa juga di dompetnya fulus buat belanja ya, kebutuhan sehari-hari untuk masak. Itu sudah muncul ya dalam hati. Iya kan, ibu nggak perlu sampaikan tuh, wahai suamiku, sekarang jam 6.30 hari Selasa saya mengenakan baju ya, dress code yang berwarna ini itu, saya akan pergi menuju, nah itu tukang sayur yang ada di pojokan gang, nanti saya beli toge seperempat ini enggak, kan enggak gitu ya. Iya, sudah muncul ada keinginan dia. Jadi jangan dipersulit. Karena kadang kala orang terhalang ibadah, kenapa? Anak nggak bisa niat ya Ustaz. Benar. Pak, kenapa nggak sholat sunnah tawaf? Kan kemarin manasiknya anak sampaikan sholat sunnah tawaf, nggak bisa niat ya Ustaz. Ya Allah, kan saya juga bilang kemarin, hadirkan dalam hati. Oh gitu Ustaz, berarti gampang. Iya gampang. Ya, bahkan ada seorang mu'allaf, Masya Allah, semoga Allah kokohkan keimanannya. Anak sampaikan hal seperti ini, konsep ibadah seperti ini, termasuk sholat, itu cukup hadirkan. Kita udah berdiri, sebelumnya berwudu, tidak lain udah hadir niat untuk sholat. Udah gitu kita berdiri, menghadap kiblat. Mau ngapain kalau bukan untuk sholat? Dan itu spontan kan, niat itu sesuatu yang ada di dalam hati, al-qasdu. Ya, udah muncul tuh di hati. Artinya apa? Bapak nggak perlu mengucapkan. Ya,
usolli dan sebagainya. Walaupun kita menghargai pandangan fikih sebagian saudara-saudara kita yang memang tatkala salat dia mesti usolli. Cuma kan kadang-kadang kita lihat dia jadi terserang penyakit wasa. Usolli fardhu zuhri dan sebagainya. Allah balik lagi. Usolli lagi, ya. Tapi begitu imamnya mau rukuk, buru-buru tuh, cepat gitu ya. Ini terjadi gak? Terjadi, was-was. Makanya Imam Ibnul Jauzi menjabarkan tuh di antara talbis iblis, tatkala ya ada fenomena orang sholat tuh dikit-dikit usolli. Tapi kita hargai itu pandangan fikih masing-masing. Yang jelas ya dalam wudhu pun tidak ada bacaan ya lafaz niat. Ya cukup hadirkan saja dalam hati kita ingin wudhu. Ya, nah kalau ngusap wajah sekalian telinga enggak. Kalau telinga itu sekalian kepala, ya. Nah, izin nanya Ustaz, saat kita puasa bolehkah berwudu tanpa kumur dan memasukkan air ke hidung? Boleh, tapi sebenarnya Nabi tetap perintahkan kita berkumur kamat madha wastan syaqa. Ya, tetap perintahkan kita saat puasa sekalipun, apalagi insya Allah kita masuk Ramadan, semoga Allah sampaikan kita ke Ramadan. Pada saat di Ramadan kita lagi puasa, kita wudhu tetap ya untuk kumur, tetap berkumur dan istinsya. Tapi Nabi katakan jangan sungguh-sungguh, sekedarnya aja gitu. Apalagi kalau nanti ada unsur-unsur tertentu lumayan nih, setetes dua tetes gitu kan. Sekedarnya aja gitu, tapi boleh kumur. Nabi tetap perintahkan, tapi jangan ya sungguh-sungguh. Jadi gitu ya. Nah, kalau ditanya boleh apa enggak pakai kumur, enggak pakai istinsya, boleh. Bahkan di luar puasa juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin nanya, boleh gak setelah wudhu kita pakai hand body dan berdandan? Boleh. Tapi dandannya buat suami gitu kan, ada kelanjutannya. Ya. Nah, boleh. Bismillah, Ustaz mau tanya, kita lagi sholat berjamaah, di sebelah kita ada yang sholat, bacaannya kedengeran, padahal dia makmum. Apakah boleh bacanya kencang-kencang, Ustaz? Ya ini di antara adab yang harus difahami. Makmum itu jangan saingan sama imam, atau makmum ngeganggu sesama jamaah yang lain. Itu kan kadang ngeganggu tuh. Cukup dirinya saja, yang paling tidak harakatul lisan, gerakan bibir tuh. Ya, karena pernah ditegur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang suaranya kencang seperti itu. Ya, baik. Jadi dalam urusan ibadah aja kita nggak boleh berlaku zalim. Nah, ini dalam urusan ibadah nih, masya Allah. Apalagi yang bukan ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan lagi mengenai mengusap khuf, karena Anda pernah diberikan penjelasan bahwasanya khuf adalah spesifik untuk sepatu yang bahannya tidak tembus air dan menutupi mata kaki, sehingga kaos kaki tidak bisa dianggap seperti khuf, jadi tidak bisa diusap saat wudu atau darurat. Ini terjadi khilaf di dalam para ulama. Memaknai satu media atau sesuatu dikatakan khuf itu parameternya, ada yang para ulama mengatakan dia memang harus menggunakan bahan yang tidak tembus air. Itu pandangan sebagian ulama. Ada sebagian lagi mengatakan bahwasanya ya barometernya atau ukurannya adalah sesuatu yang membungkus kaki seseorang sampai kepada menutup kedua mata kaki. Maka itu dihukumi khuf. Makanya ketika ada dulu sahabat nanya pas saat ihram laki-laki, dia nggak punya sendal, makanya dia pakai khuf, sepatu. Maka apa kata Nabi? Ya silakan pakai khuf, tapi kemudian dipotong di bagian mata kakinya sehingga mata kakinya terbuka. Dan dari sini para ulama memberikan batasan sesuatu itu dikatakan ya menetapi hukum khuf ya, atau sama dengan hukum khuf kalau memang menutupi mata kaki sekalipun itu bahan tembus. Tapi poinnya adalah sisi menutupinya. Ya, ini khilaf di kalangan para ulama. Ya kalau memang si penanya lebih condong kepada pandangan ulama yang mengatakan ini bahan juga harus nggak tembus air, berarti silakan. Ya.
Anda memahami atau menggunakan konsep ini. Tapi ya, jika ada saudara Anda yang memang ya dia memahami dengan pandangan ulama yang lain, selama itu menutupi mata kaki ya, dan kemudian sekalipun tembus air, maka itu tetap ya dihukumi seperti hukum khuf. Jadi ada khilaf di kalangan para ulama, mana yang lebih bisa diterima atau yang membuat serak ya di antara kita, ya ambil yang mana saja, silakan. Ini adalah khilaf di kalangan para ulama. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika kita sholat kondisi duduk, apakah sujud harus tetap dilaksanakan? Kalau harus dilaksanakan, bagaimana caranya? Kalau tidak apa waktu? Nah, jadi kalau sholat dalam keadaan duduk, pertama posisi duduknya itu dalam satu riwayat dikatakan Nabi mengatakan duduknya sifatnya murabba. Murabba itu kalau kita bahasakan, terjemahkan duduk bersih silah. Tapi jika ingin menggunakan kursi, fala ba'sa bih, boleh, karena memang umumnya sebenarnya bisa tuh. Dirinya bisa, tapi nanti ada masalah di saraf kejepit, rukuknya susah tuh. Makanya kita ambil kursi, sehingga pada saat mulai rukuk kita duduk. Maka pada saat posisi seperti ini, maka sujudnya dia lebih rendah dibandingkan rukuk. Adapun kalau memang dalam kondisi di lantai, ya sama sebenarnya. Atau ya cara yang kedua yaitu tetap dia kalau memang memungkinkan dia sujud sebagaimana biasa. Wallahu ta'ala alam. Ini pun menjadi khilaf di kalangan para ulama. Memang di dalam pembahasan fikih kita nggak bisa lepas dari namanya khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya buku-buku fikih tebel-tebel teman, karena membahas masalah khilaf. Bagaimana caranya agar anak muda disuruh sholat? Kadang suka marah, katanya nggak usah diingetin, udah ngerti tuh. Tapi kalau tidak diingetin, suka kebablasan, tidak ngerjakan. Iya, justru pertanyaannya, ini anak susah sholat, ya coba telusuri deh. Mulai intensif disuruh sholatnya ini kapan? Biasanya yang susah-susah begini nih, karena konsepnya tidak mengikuti konsep Nabi. Kalau Nabi kan perintahkan muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'u sinin, maqal. Perintahkan anak-anak kalian untuk mulai melaksanakan salat saat usia mereka 7 tahun. Ini usia yang mumayyiz, dia udah mulai bisa membedakan mana baik, mana buruk, ya dan sebagainya. Mulai bisa diajak berdiskusi dan sebagainya. Makanya tuh 7 tahun. Kemudian boleh berubah konsepnya pada saat usia 10 tahun. Kalau udah 10 diapain kalau nggak salat? Pukul, tapi jangan pukulan yang menyakiti, ya sampai bokes, sampai memar gitu ya. Jangan, ya pukul aja, tapi pukulan yang sebatas mengagetkan. Jadi dia punya perhatian, oh ya Umi sampai marah nih, berarti masalah pentingnya. Atau pukul tembok, ya abang tuh gitu. Diambil sarung, dibikin kayak pecut, ya kemudian kearahin tembok tuh. Kan kedengeran suaranya nyari cetek, wah kan. Kita perhatian kan, nah, begitu boleh. Atau kita pukul meja, sholatnya. Kalau udah 10 tahun boleh, biar dia punya perhatian. Nah, kalau konsep ini kita terapkan, insya Allah akan terbangun tuh secara psikologi perhatian dirinya terhadap sholat, sehingga nggak sulit, atau andai pun sulit nggak terlalu sulit. Begitu diingetin segera dia. Nah, biasanya yang banget sulitnya nih, kebangetan sulitnya itu karena konsepnya telat. Kapan Bu mulai perintahkan anak sholat? Usia SMP Ustaz. Ya tuh, kalau udah SMP kan udah banyak ngebantahnya. Figur utama yang paling dia dengar udah bukan orang tua lagi. Bahkan sering kita dengar anak-anak usia SMP, abah umi memang gak asyik tuh kan gitu kan. Nah tapi kalau 7 tahun udah figur utamanya siapa? Bapak ibunya. Makanya apa yang dia tanamkan tentang masalah sholat itu benar-benar ngebekas secara psikologi. Ya, jadi kalau memang ternyata telat mulai memerintahkannya, ya sabarnya harus lebih. Kalau kembali kepada konsep Nabi, itu kan 3 tahun, 7 ke 10. Orang tua kita, ibu bapak harus bawel tuh. Minimal sehari 5 kali. Nah, udah subuh, sholat. Nah, zuhur, asar, maghrib, isya. 5 kali kan? Kali sebulan, 150 kali. Mulut gak berhenti-berhenti tuh. Perintahkan anak sholat, itu minimal. Kenapa minimal? Karena sholat subuh apa cuma sekali? Ya, sholat subuh pasti berkali-kali. Ya, kali sebulan 150 kali, kali 1 tahun, 12 bulan.
berarti 1800 kali. Tadi masanya 3 tahun, 1800 kali kali 3 berarti 5400 kali nih. Orang tua menyuruh anaknya, nak sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, minimal 5400 kali. Kuping anak nih selalu mendengar tuh peringatan orang tua untuk sholat. Yang kayak begini pastilah akan membekas di hati atau psikologi seorang anak. Ya, jadi kalau memang susah, telusuri lagi. Oh iya, memang telat. Ya, tapi kalau memang sudah benar, ya terus ingatkan. Ya, terakhir Ustaz, bolehkah kita berdoa pada waktu sujud dengan bahasa Indonesia, tidak dengan bahasa Arab? Ya tadi Anda sampaikan, sebagian ulama membolehkan, tapi syaratnya apa tadi? Bisautin munkhafid, dengan suara yang riuh. Nah, ya, barakallahu fikum, mudah-mudahan manfaat. Ana mohon maaf sekiranya banyak khilaf dan tentu kita mohon ampun kepada Allah karena waktu yang singkat, bahasan panjang ya. Jadi untuk salatnya mudah-mudahan ada kesempatan yang akan datang kita bisa berbagi ilmu kembali. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.